Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hasan Alfredia. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Materi kali ini saya dapatkan dari Universitas Amikom, di mana itu adalah tempat saya belajar. Di sini saya akan menerangkan tentang tujuan. Tujuan dari kita mempelajari flowchart adalah yaitu memahami cara penyajian algoritma dengan flowchart, pas kode-kode dan bahasa deskriptif. Kedua, mengenal bentuk atau simbol dari flowchart. Tiga, mampu membuat flowchart dengan benar. Empat, mampu menjelaskan proses bagian-bagian flowchart. Oke, materinya adalah satu, algoritma dengan flowchart. Kedua, algoritma dengan pas kode. Yang ketiga adalah algoritma dengan bahasa deskriptif. Ada flowchart di sini. Di sini ada pengertian flowchart. Pengertian flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Ya, di sini ada flow. Yang pertama di sini adalah flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol disebut juga construction line. Ini kayak anak panah gini ya, ada ke bawah, ke atas, ke kiri, dan ke kanan. Kedua ada terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir, stop dari suatu kegiatan ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama ya. Disebut dengan bentuk seperti lingkaran. Dan keempat adalah konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda ya. Lamanya seperti ini, seperti dua bangun. Kalau kita tarik garis di sini, yaitu ada segitiga dan persegi. Yang kelima ada simbol manual input, simbol untuk pemanasan data secara manual online keyboard. Yang kelima ada yang keenam ada simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Yang ketujuh ada simbol predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian subprogram atau prosedur. Yang terakhir ini ada simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Ini ada lagi, ada processing symbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer, dan simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Ada simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Simbol input atau output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Simbol disk and online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Simbol magnetic tapi unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Yang ini adalah simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Ini yang terakhir ternyata ada simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output di cetak kertas ya. Jadi ada suatu flowchart yang dimulai dengan mulai input bilangan dan bilangan persentase 2 sampai 0. Kali ini pertanyaan, apakah bilangan habis dibagi dengan 2? Nah, jika tidak, mereka tidak, maka jawaban itu sudah ganjil, dan ya bilangan genap. Jadi bila ini jawabannya tidak, maka bilangan ganjil, dan ya untuk bilangan genap. Ini akhir. Dan di sini ada pseudocode, penyajian algoritma dengan pseudocode, berarti menggunakan kode yang mirip dengan kode pemrograman sebelumnya. Ini ada contohnya di sini, bisa lihat. Ini ada deklarasi, ada A, B, 2 integer algoritma.
pakai if, then, else, and if. Bahasa deskriptif. Suatu umum tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Contoh bahasa deskriptif. Contoh, menghitung rata-rata 3 buah data. Algoritma dengan struktur bahasa Indonesia. Yang satu, baca bilangan A, B, C. 2. Jumlahkan ketiga bilangan tersebut. 3. Bagi jumlah tersebut dengan 3. 4. Tulisan ilmiah. Di sini ada tugas untuk saya dan teman-teman saya. Buatlah flowchart dari kode berikut ini yang kita akan buat di episode terakhir. Oke, terima kasih.